Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kali ini teman-teman, setelah lama saya tidak mengupload tentang video ilmu tanah, akhirnya hari ini bisa kembali mengupload lagi. Dan materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang kimia tanah. Kedengarannya cukup horor mungkin ya, tentang kimia tanah. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena saya akan membawakan materi ini dengan cara yang cukup sederhana. Tidak percaya? Kalau tidak percaya, simak saja terus video ini dan rasakan betapa serunya mempelajari tentang tanah. Jika ada yang salah fokus dengan gambar sampulnya, lah kok sampul PPT-nya gambar bintang-bintang, kan nggak nyambung dengan topik pembahasan tentang kimia tanah. Kalau ada yang bertanya tentang itu, maka jawabannya adalah karena saya ingin menjadi bintang di hatinya teman-teman. Aku jijik sama Mas. Nah, sudahlah ya. Daripada berlama-lama membahas tentang ketidaksinkronan antara sampul dan topik, kan yang penting judul dan topiknya sinkron. Seperti kata pepatah di kampung saya, yaitu don't judge the book by its cover. Kalau yang ini, don't judge the PPT by its cover. Mungkin seperti itu ya. Pokoknya begitulah. Nice. Yang tidak terima, sudah terima saja lah ya. Daripada kita berlama-lama terus di sampul, mending kita langsung saja ke PPT. Kan sudah di PPT ya. Oke, kalau begitu mari kita menuju ke topik pembahasan. Oke, topik yang pertama adalah kenapa kita harus belajar kimia tanah, atau alasan apa yang mengharuskan kita belajar tentang kimia tanah. Nah, setidaknya ada 4 alasan kenapa kita harus belajar tentang kimia tanah. Alasan yang pertama adalah sifat kimia tanah berperan dalam menentukan sifat dasar tanah. Jadi teman-teman, tanah itu memiliki 3 sifat. Sifat baik, sifat buruk, bukan, itu sifatnya manusia. Sifatnya tanah adalah sifat kimia, sifat fisik, dan sifat biologi. Dari ketiga sifat tanah tersebut, menurut saya pribadi, sifat kimia tanahlah yang memiliki peran yang paling dominan di tanah. Bahkan sifat fisik tanah pun itu beberapa dipengaruhi oleh sifat kimia tanah. Saya ingat ada kata-kata pada suatu film, kata-katanya seperti ini, bahwa sesuatu yang tampak itu dipengaruhi oleh sesuatu yang tak tampak. Tapi itu agak filosofis sih. Nah, sifat biologi tanah pun erat hubungannya dengan kimia tanah. Jika kita berbicara tentang biologi tanah, maka biasanya pembahasan kimia tanah akan ikut di dalamnya, sehingga ada yang namanya materi atau mata kuliah biokimia tanah, atau anak ilmu tanah biasa menyebutnya biokim. Tapi itu materi tingkat expert sih, kalau tidak salah dipelajari di jenjang doktoral. Ya, ilmu saya belum sampai ke situ. Oh my god! Wow! Alasan yang kedua kenapa kita harus belajar tentang kimia tanah, yaitu beberapa sifat kimia tanah dapat menilai apakah suatu tanah merupakan tanah yang potensial. Alasan ketiga adalah menyebabkan tanah mampu menahan unsur hara untuk pertumbuhan tanaman. Dan alasan keempat, menentukan perilaku bahan kimia yang ditambahkan di tanah. Nah, keempat alasan tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut seiring dengan berjalannya pembahasan tentang kimia tanah ini. Jadi, biar waktu yang akan menjawabnya. Hehe. Nah, jadi inilah materi-materi yang akan kita pelajari pada seri kimia tanah ini. Yang pertama adalah reaksi tanah atau pH. Yang kedua ada koloid tanah. Yang ketiga ada kapasitas tukar kation atau sering disingkat dengan KTK. Dan kapasitas tukar anion yang sering disebut
atau disingkat dengan KTA. Yang keempat ada kejenuhan basa atau KB. Yang kelima itu unsur hara, dan yang keenam adalah bahan organik. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas tentang reaksi tanah atau pH, dan sifat kimia tanah yang lainnya akan saya sambung pada video-video yang lain. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe channel Air Kreatif ini ya. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu reaksi tanah atau pH. Nah, apa itu reaksi tanah? Reaksi tanah menunjukkan sifat kemasaman dan alkalinitas suatu tanah yang dinyatakan dengan nilai pH. Jadi teman-teman, kalau ada yang bertanya apa itu kemasaman, apa itu alkalinitas, dan apa itu pH, teman-teman simpan dulu pertanyaannya, karena sebentar lagi akan saya jelaskan ketiga makhluk tersebut. Di dalam tanah, nilai pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen atau H+. Makin tinggi ion H+ dalam tanah, maka makin masam tanah tersebut. Selain ion H+, ditemukan pula ion OH- yang jumlahnya berbanding terbalik dengan ion H+. Pada tanah-tanah yang bereaksi masam, jumlah ion H+ lebih besar dari ion OH- berbanding terbalik dengan tanah alkalin. Bila kandungan ion H+ sama dengan OH-, maka tanah akan bereaksi netral dan pH-nya sama dengan 7. Nah, jadi untuk sementara teman-teman tahan saja dulu tentang pertanyaannya apa itu kemasaman dan apa itu alkalinitas. Untuk sementara saya jelaskan dulu mengenai konsep reaksi tanah ini, tentang bagaimana hubungan antara ion H+, ion OH-, dan apa hubungannya dengan tanah masam atau tanah alkalin. Nah, jika teman-teman lihat grafik di samping kanan itu, di situ ada grafik yang menunjukkan hubungan antara pH dan konsentrasi ion H+ dan OH-. Konsentrasi ion H+ meningkat seiring dengan menurunnya nilai pH atau nilai pH di bawah 7. Nah, kondisi ini disebut dengan tanah masam atau pH masam, berbanding terbalik dengan konsentrasi ion OH- yang meningkat seiring dengan meningkatnya nilai pH atau pH di atas nilai 7. Kondisi meningkatnya ion OH- di tanah atau pH di atas 7 itu yang dinamakan dengan kondisi alkalin atau pH basa. Apabila konsentrasi ion H+ sama dengan ion OH-, maka pada kondisi itu disebut dengan kondisi netral atau pH sama dengan 7. Oke, saya ulangi sekali lagi supaya teman-teman tidak kebalik-balik. Untuk pH masam, konsentrasi H+-nya tinggi dan pH-nya rendah di bawah 7. Untuk pH basa atau alkalin, konsentrasi OH-nya tinggi dan pH-nya juga tinggi di atas 7. Oke ya, saya harap teman-teman bisa mengerti, dan sekarang kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nilai pH berkisar dari 0 sampai 14. pH sama dengan 7 disebut netral, pH lebih kecil dari 7 disebut masam, dan pH lebih besar dari 7 disebut alkalin, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. pH tanah berkisar antara 3,0 sampai 9,0. pH tanah di Indonesia umumnya bereaksi masam dengan kisaran pH 4,0 sampai 5,5. Jadi tanah-tanah di Indonesia itu pada umumnya dia bereaksi masam. Tanah dengan pH 6,0 sampai 6,5 sering dikatakan cukup netral, walaupun sebenarnya masih agak masam. Jadi pada tanah itu sulit didapatkan dengan kondisi yang betul-betul netral atau pH sama dengan 7, sehingga tanah dengan pH 6,0 sampai 6,5, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah yang bereaksi netral.
Di daerah rawa sering ditemukan tanah-tanah yang sangat masam, pH-nya lebih kecil dari 3, disebut tanah sulfat masam karena banyak mengandung asam sulfat. Nah, sebentar saya akan jelaskan terkait tanah tersebut. Jadi sabar saja dulu. Oke, lanjut. Di daerah yang sangat kering, terkadang pH menjadi sangat tinggi. pH lebih besar dari 9 karena banyak mengandung garam Na atau garam natrium. Get it when I get back. Nah, sekarang kita masuk pada peranan pH. Peranan pH yang pertama adalah menentukan kandungan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Peranan yang kedua adalah menunjukkan adanya unsur beracun. Yang ketiga adalah mempengaruhi reaksi kimia ion-ion dalam tanah. Dan yang keempat, mempengaruhi perkembangan mikroorganisme. Nah, teman-teman, dari keempat peranan pH tersebut, maka dapat ditarik benang merahnya, yaitu dengan mempelajari pH tanah, maka kita akan mengetahui kondisi tanah secara umum. Dan cara murah meriah untuk mengetahui kesuburan suatu tanah, yaitu dengan cara ukur saja pH-nya. Sebab dengan mengetahui pH suatu tanah, seperti yang saya katakan tadi, jika kita sudah mengetahui pH suatu tanah, maka kita dapat mengetahui kondisi secara umum tanah tersebut. Tidak percaya? Kalau teman-teman tidak percaya, maka teruskan menonton video ini untuk mendapatkan pembahasannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Nah, teman-teman, pada tanah yang memiliki pH rendah atau pH di bawah 7, maka tanah tersebut bisa dipastikan kekurangan unsur hara P atau fosfor, karena unsur P tersebut diikat atau ditahan sangat kuat oleh unsur aluminium Al dan Fe besi. Selain itu, pada tanah dengan pH yang rendah, maka unsur Fe, Mn, Zn, Cu dan Co menjadi mudah larut, sehingga mengakibatkan konsentrasinya atau konsentrasi makhluk-makhluk tadi itu menjadi meningkat di tanah. Nah, akibatnya apa? Sebagaimana yang telah kita pelajari, bahwa unsur P adalah unsur hara yang wajib bagi tumbuhan, tidak boleh tidak, dan harus dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Fe dan kawan-kawan tadi itu adalah unsur hara mikro yang hanya dibutuhkan seuprit oleh tanaman. Nah, jadi jika unsur hara makronya kurang dan unsur hara mikronya lebih, maka tahu sendiri kan apa yang akan terjadi pada tumbuhan. Ya, ibaratnya teman-teman makan setengah sendok teh nasi dan 1 piring garam dan penyedap rasa. Ya, teler-teler deh. Nah, kemudian pada pH tinggi atau pH di atas 7, unsur P juga kurang tersedia karena diikat oleh kalsium dan magnesium. Sedangkan pada kondisi ini juga MO dan B menjadi mudah larut. Jadi Mn dan B ini adalah unsur hara mikro ya teman-teman. Contoh perkembangan mikroorganisme hubungannya dengan pH tanah. Bakteri berkembang pada pH di atas 5,5 dan fungi berkembang pada pH di bawah 5,5. Dan untuk selengkapnya, hubungan antara unsur hara makro dan mikro serta mikroorganisme dengan pH tanah dapat dilihat pada grafik yang ini. Nah, teman-teman, inilah yang saya katakan tadi. Dengan mengetahui pH tanah, maka kita akan dapat mengetahui kondisi umum kesuburan suatu tanah. Pada pH rendah di bawah 7, maka konsentrasi seperti unsur Al, Mn, Fe, Cu, Zn dan B, itu yang tulisannya berwarna merah, konsentrasinya di tanah itu meningkat. Terutama Al, konsentrasinya meningkat pada pH di bawah 5. Dan jika diperhatikan,
bahwa dari Al hingga B itu semuanya adalah unsur hara mikro. Sedangkan pada pH tinggi, pH di atas 7, konsentrasi unsur MO, S, Ca, Mg, dan K yang tulisannya berwarna biru itu konsentrasinya meningkat. Nah, sebenarnya unsur K atau kalium ketersediaannya itu tidak terlalu bermasalah dengan pH tanah. Hanya saja pada pH tanah yang rendah konsentrasi K kurang akibat dari pencucian. Nanti sebentar akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk hara N dan P, hara N tersedia maksimal pada tanah dengan kisaran pH 6-8 dan untuk hara P tersedia maksimal pada tanah dengan kisaran pH 6,5 sampai 7,5. Ya, mungkin begitu saja. Jadi intinya, pada tanah dengan nilai pH di bawah 7, maka beberapa unsur hara mikro yang berpotensi meracuni tanaman memiliki kelarutan yang tinggi atau jumlahnya banyak di tanah. Sehingga apabila tanaman dipaksakan untuk ditanam pada tanah yang ber-pH masam, kemungkinan besar tanaman tersebut akan modar alias is dead alias mati. Pada tanah yang memiliki pH di atas 7, beberapa hara mikro memiliki kelarutan yang tinggi. Apabila tanaman ditanam pada kondisi pH tersebut, kemungkinan tanamannya masih bisa hidup. Hanya saja tanaman akan mengalami kekurangan unsur hara esensial seperti P dan mungkin juga N. Teh.